Halo, kembali lagi bersama gue Rudi Kurniawan di channel Ngomudi. Kali ini gue akan coba bahas salah satu konten horor yang sempat viral di Twitter, yang sempat booming juga di tahun 2008-an. Kalian pasti pernah melihat penampakan, entah secara langsung atau di video. Penampakan itu biasanya ya emang makhluk halus. Lalu, apa pernah kalian melihat manusia yang berubah menjadi pocong? Di sini gue akan coba ceritain tentang salah satu bukit gunung di mana salah satu tamunya itu berubah menjadi pocong, yang ditulis di Twitter oleh @arangga arya. Februari 2008, Arya masih kelas 2 SMA. Arya tidak seberuntung teman-teman lainnya, karena di saat teman-teman lainnya study tour, Arya tidak bisa ikut karena terkendala biaya. Setiap pulang sekolah, Arya masih harus bekerja demi mencukupi kebutuhannya, mulai dari jualan kantong plastik, ojek payung, jual koran, dan lain-lain. Semua dilakuin supaya Arya ini bisa dapat uang. Di hari keberangkatan study tour ke Jogja, sekolah diliburkan dan Arya kerja di pasar. Waktu di pasar lagi jadi kuli panggul, si Arya ini ketemu sama cewek, yaitu kakak kelasnya. Dia nyamperin si Arya, lalu nanya, "Arya lagi ngapain? Arya nggak ikut ke Jogja?" Nah, di sini si Arya ngobrol sama kakak kelasnya itu dan dikenalin sama abangnya. Dan si Arya ditawarin kerjaan. Arya mau ikut ke Gunung Salak gak? Bayarnya lumayan nih, 500.000, 4 hari 3 malam. Dan si Arya udah jelas pasti langsung mau. Besoknya, si Arya dan abangnya itu ketemuan di Jalan Lido. Total pendaki ada 9 orang. Arya dan si abang sama tamunya 7 orang. 4 cowok, 3 cewek. Arya di sini paling muda banget, umurnya 17 tahun. Yang lainnya sekitar 23-25 tahun. Singkat cerita, pendakian pun dimulai. Capek, letih, udah pasti dialami sama si Arya. Karena Arya ini badannya paling kecil dan jadi tukang bawain logistik, atau yang biasa disebut porter. Sesekali cewek yang dalam satu rombongan itu nanya, "Arya berat enggak?" Arya jawab, "Udah biasa kak." Singkat cerita, sampai tempat camp jam 5 sore. Langsung bikin tenda dan nyari kayu untuk membuat api unggun. Di malam pertama, semua termasuk si Arya dan abangnya kumpul ngelilingin api unggun. Semua seneng-seneng main gitar, makan jagung, minum bandrek. Pada malam pertama ini, mereka bikin game atau suatu permainan di mana peraturannya semua harus jawab jujur, gak ada yang boleh bohong. Singkat cerita, botol terus diputar dan semua kebagian bertanya dan menjawab. Sampai akhirnya karena udah malam banget, mereka sepakat bahwa itu adalah putaran botol terakhir. Dan botol terakhir ini berhenti di cewek yang namanya Laras. Dan Laras pun nanya ke cewek yang namanya Ririn, "Rin, apa yang paling Ririn takutin?" Sambil senyum, Ririn jawab, "Ririn takut kalau nanti Ririn mati. Ririn jadi hantu penasaran, gentayangan, terus nakut-nakutin kalian." Setelah Ririn bilang itu, tiba-tiba angin kenceng dan turun kabut. Game selesai, semua pada masuk ke tendanya masing-masing, di mana malam malah semakin menjadi mencekam, karena cuma ada suara binatang, dan suara-suara yang lain menjadi lebih jelas. Di malam keduanya, keanehan mulai terjadi. Waktu itu, Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya, "Ada yang lihat mantel Ririn nggak? Kok nggak ada ya?" Semua cewek masuk ke tenda, nyari mantelnya Ririn, tapi nggak ketemu juga. Terus si Ririn bilang, "Aduh, itu mantel kesayangannya bapak lagi. Mana Ririn belum minta izin sama bapak. Kalau hilang gimana nih?" Semuanya ikut nyari. Semua tas diperiksa, semua sudut tenda diperiksa, tapi tetap juga nggak ketemu. Karena udah malam, semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi. Semua masuk tenda, dan Arya sama si abang ngobrol di luar tenda sembari jaga-jaga. Waktu lagi ngobrol, si Arya kaget karena ada sesuatu yang lagi terbang melayang-layang di atas. Dan ketika dilihat lagi, itu ternyata mantelnya si Ririn. Si Arya bilang, "Bang, itu kan mantelnya Ririn. Ambil yuk." Si abang nyaut, "Jangan diambil, kayak itu mantel dipakai sama jin, takutnya ada apa-apa." Itu mantel melayang di atas lumayan lama dan sempet muterin tenda cewek-cewek dan tiba-tiba pergi ngilang gitu aja. Gak lama mereka ngobrol, si abang pamit tidur dan si Arya jaga malam sendirian. Gak lama mereka ngobrol, si abang tidur dan si Arya jaga tenda, takut semisal ada apa-apa. Ketika Arya lagi jaga tenda, gak lama 2 cewek keluar, katanya minta dianterin pipis dan mereka harus ke sungai yang jaraknya lumayan jauh. Di perjalanan, tiba-tiba ada orang yang manggil, "Rin, tunggu!" Sontak mereka berhenti, celingak-celinguk. Ketika dilihat gak ada siapa-siapa dan mereka melanjutin perjalanan. Pas mereka sampai sungai, si Ririn bilang, "Itu apa putih-putih?" Dan ternyata putih-putih adalah mantelnya si Ririn. Jadi si mantel itu ada di sebuah batu besar di tengah-tengah sungai. Dan akhirnya mau gak mau si Arya ngambil mantel itu. Udah dari sungai, mereka balik lagi ke tenda. Dan di malam ketiga inilah
suatu hal yang benar-benar janggal terjadi. Semua lagi di luar tenda ngeliling napoli, menikmati kopi, wedang jahe, dan bandrek. Malam itu begitu dingin. Sekitar jam 2-an, si Ririn kedinginan dan ngambil mantel yang ada di dalam tenda. Gak ada angin, gak ada apa. Tiba-tiba si Ririn teriak dari dalam tenda, "Lepasin, lepasin!" Ririn seperti orang kerasukan. Mereka semua pada panik, sampai akhirnya Ririn keluar dari tenda dan loncat-loncat seperti pocong sambil bilang, "Tolongin, bukain mantelnya." Dan si Ririn loncat ke atas pohon yang lumayan tinggi sambil nangis. Si Ririn bilang, "Tolong, lepasin, tolongin Ririn." Dan waktu di atas pohon, si Ririn dikit-dikit berubah menjadi pocong. Semuanya panik, gimana mungkin orang tiba-tiba berubah menjadi pocong. Kondisi saat itu kacau balau. Mita pingsan, si Laras nangis, api unggun juga mati, dan senter gak ada yang bisa nyala satu. Sekitar jam 3 atau 4 pagi, akhirnya mereka mutusin buat turun gunung untuk nyari bantuan. Perjalanan turun gunung pun makin creepy, karena Ririn yang udah berubah menjadi pocong masih terus ngikutin mereka sambil bilang, "Jangan ninggalin Ririn, Ririn ikut pulang, tolongin Ririn." Dan mereka juga gak ada yang bisa nolong, dan juga gak ada yang tahu caranya gimana nolong Ririn. Singkat cerita, mereka udah sampai perkampungan, dan ketika udah ada sinyal, tiba-tiba bapaknya si Ririn nelpon dan bilang, "Mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilang sama si Ririn ya, jangan pakai mantel bapak." Dan dijawab sama si Laras, "Pak, gak tahu kenapa Ririn tiba-tiba berubah menjadi pocong." Belum selesai Laras ngomong, bapaknya si Ririn langsung marah. "Kalian gimana sekarang? Saya kesana." Bapaknya Ririn datang jam 8 pagi, dan anak-anak Jakarta yang lain pada pulang. Sedangkan si Abang dan Arya jelasin kronologi gimana si Ririn bisa berubah menjadi pocong. Ngalor ngidul ngobrol sama si bapak, dan disitulah Arya baru tahu kalau ternyata mantel yang dipakai si Ririn adalah mantel jimat yang nggak boleh dipakai siapapun kecuali sama bapaknya. Kalau nggak, siapapun yang pakai mantel itu bakal berubah menjadi pocong. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau mantel itu nggak dilepasin dari badannya si Ririn, dalam waktu seminggu, Ririn pasti mati. Akhirnya si Arya yang baru turun gunung mau nggak mau harus naik lagi bersama si bapak dan orang-orang pintar. Karena si bapak yakin kalau Ririn masih diem di atas gunung sana. Waktu malam pun tiba, mereka keliling-keliling gunung dan bertemu dengan penghuni gunung tersebut. Dari info yang didapat, ternyata Ririn diusir, dilemparin sama penjaga gunung karena Ririn jadi pocong bukan dari proses mati. Ternyata bener aja, waktu mereka turun gunung, ada info dari orang kampung bahwa ada pocong keliling atau yang bisa disebut poling yang berkeliaran setiap malam. Buat warga Jawa Barat dan sekitarnya pasti udah pernah tahu ceritanya. Sementara itu waktu udah mau habis, Ririn belum ketemu, dan si Arya mau gak mau selalu ikut bersama bapaknya si Ririn keliling kampung buat menangkap pocong. Tepat di malam ke-7, nasib terakhirnya Ririn. Jam 11 malam bapaknya dapat info bahwa di salah satu kampung ada pocong nangis di atas genteng rumah warga. Dan akhirnya pocong Ririn baru bisa ketangkep sebelum azan subuh, dibantu ustadz dan beberapa orang pintar yang ada di sana. Di saat pocongnya Ririn udah ketangkep, itu kain langsung dilepas, langsung berubah jadi mantel lagi. Dan Ririn udah kembali jadi manusia, tapi telanjang dan berbau busuk. Mantel itu langsung dibakar sama bapaknya Ririn, dan Ririn dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ririn dirawat di rumah sakit itu selama 4 hari, dan setelah Ririn sembuh, mereka sekeluarga langsung pulang ke Jakarta. Setelah keluarganya Ririn pulang ke Jakarta, si Arya diundang lagi buat main ke rumahnya si Ririn yang ada di bilangan Jakarta. Waktu menjelang sore, dan si Arya mau pamit pulang, tapi nggak dibolehin, dan terpaksa harus nginep di rumah itu. Malamnya, si Arya tidur di ruang tengah, di depan TV dan ngelilir lihat jam. Ternyata jam 12 malam. Tiba-tiba ada suara Ririn. Arya tidur di kamar Ririn aja. Pas si Arya nengok, astagfirullahaladzim, Ririn berdiri di tangga dengan pakaian pocong. Arya teriak sekeras-kerasnya sampai akhirnya bapaknya Ririn datang dan gendong si Ririn kembali ke kamarnya. Setelah itu, bapaknya kembali ke ruang tamu lagi, ngejelasin semuanya. Arya maafin bapak, yang Arya lihat itu benar-benar Ririn, bukan yang lain. Ririn akan terus menjadi pocong selama 99 hari. Jadi, selama 99 hari ini, Ririn akan terus menjadi pocong, lewat di atas jam 12 malam. Karena media mantel yang ditempatin si pocong itu udah dibakar sama bapaknya si Ririn. Jadi sebenarnya, semuanya itu ada ceritanya. Pernah suatu waktu, bapaknya si Ririn mencoba untuk menghapuskan perjanjian yang udah dibuat oleh makhluk halus tersebut, yaitu dengan menumbalkan 2 orang nyawa karyawannya. Alhamdulillahnya mereka nggak mati, hanya luka-luka aja. Tapi naasnya, hal itu malah membuat makhluk tersebut geram dan mengambil kakek dan kakak laki-laki bapaknya si Ririn.
karena bapaknya si Ririn mencoba mengamuk. Karena perjanjian yang dibuat tidak bisa menumbalkan orang lain selain keluarga kandung bapaknya Ririn. Lalu bapaknya Ririn ini menyesal sih jadi karena kehilangan orang tua sekaligus anak kandungnya. Pada akhirnya Ririn bisa kembali ke bentuk seperti semula lagi, yaitu manusia. Namun ada hal yang harus dibayar mahal oleh bapaknya si Ririn, yaitu kehilangan keluarga tercintanya. Could have been here to see it. Jadi gimana? Cerita tentang Ririn di Gunung Salak. Mungkin kalau cerita ini masih agak kurang jelas atau masih mungkin agak sedikit gantung, kalian bisa langsung cek ke Twitternya @arangga_arya. Jujur gue bacain ini aja juga sambil merinding. Bulu kuduk gue juga ya lumayan. Dan ya satu lagi, ketika kalian naik gunung pokoknya jangan pernah ngomong kotor apapun ya. Entah itu ngomong yang bercandaan atau apa, ya anggaplah kita naik gunung itu bertamu ke rumah orang lain. Kalau kita bertamu ke rumah orang lain, kita harus jaga adab, sopan dan santun. Seperti kalau ada tamu main ke rumah kalian, apa kalian senang kalau tamu tersebut teriak-teriak, berbicara kotor, atau bercanda dengan hal yang tidak sepantasnya? Pokoknya ketika di gunung, jaga diri kalian baik-baik. Kalau niat kalian baik, mereka juga akan menyambutnya dengan baik. Pesan gue pribadi, take yourself. Terima kasih udah nonton video ini, terima kasih udah support video ini. Next, gue akan ceritain soal pendakian di Gunung Merbabu 13 orang lewat jalur pendakian lokal. Terima kasih sebelumnya. Gue Rudi Kurniawan.